Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1621. Ibu sudah mengomel tentang hal itu kemarin, mengatakan bahwa ayah mencoba menghibur kerabat yang malang lagi. Aku tidak berpikir bahwa itu adalah Harvey York. Berani sekali dia menghadiri perjamuan malam. Dibandingkan dengan Tuan Muda Walker, Harvey hanyalah seorang pengemis. Kenapa aku bahkan berpikir bahwa dia tampan ketika aku masih muda? Akhirnya Hazel Malone bersuara. Ia memandang Harvey dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, lalu dengan tanpa sadar membandingkan Stephen Walker dengan kekasih masa kecilnya, Harvey. Dia tidak tahu betapa mengerikan perbandingan itu sampai saat itu. Stephen sangat berbakat di usia yang begitu muda, menjadi manajer bisnis grup Kaizen saat ini. Dia juga menghadiri klub mobil off-road Mordu dan merupakan keponakan wakil pemimpin cabang Walker. Terlepas dari koneksi, pengaruh, atau kemampuan, karakter seperti ini bisa dianggap sebagai orang teratas di Mordu. Dibandingkan dengan dia, Harvey bahkan tidak layak membawakan sepatu untuknya. Adapun hubungan masa kecil Harvey dan Hazel, dia menjadi sangat menjijikkan hanya dengan memikirkan hal ini. Aku pasti buta ketika aku masih muda. Aku bahkan berpikir untuk menikahinya juga. Tapi ketika Harvey melihat Hazel, dia hanya mengangguk acuh tak acuh sebagai salam. Dia sama sekali tidak memedulikan Dewi, seorang wanita yang cantik dan menawan. Tatapan acuh tak acuh Harvey telah membuat suasana hati Hazel semakin buruk. Seorang Dewi seperti dia memiliki banyak orang yang melakukan segalanya hanya untuk menyenangkannya. Orang-orang yang duduk di bangkunya akan berbaris sepanjang jalan dari Menara Mutiara Mordu langsung ke Menara Bakut. Tidak pernah ada pria yang bisa menolak penampilan dan sosoknya. Bahkan Stephen yang muda dan berbakat pun terkejut dengan penampilan menawan Hazel. Beraninya Harvey tidak memandangnya. Tapi Hazel segera sadar kembali. Dia berpikir bahwa ini hanya cara sombong pria malang itu untuk bermain keras. Dia hanya orang miskin, tapi dia masih berusaha menarik perhatian Dewi dengan bersikap dingin dan menyendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia hanyalah seekor anjing yang menempel pada orang lain. Hazel membenci orang seperti ini. Berpura-pura menjadi dingin seperti pria kaya dan tampan ketika dia bahkan tidak bisa membuat kedudukan baik. Apa yang dia pikirkan? Apa otaknya tersangkut di bokongnya atau semacamnya? Hazel merasa seperti melihat tipuan Harvey. Wajah cantiknya menunjukkan penghinaan dan sarkasme saat ini. Apa yang kau pikirkan, Harvey? Datang ke sini dan katakan halo. Ketika June melihat Harvey menyesap tehnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan matanya yang tajam. Ini Tuan Muda Stephen Walker. Jika dia berada di gurun tandus, South Light, statusnya akan lebih tinggi dari komandan pertama di sana. Seluruh keluargamu diberkati karena kau bisa bertemu dengannya. Kenapa kau masih duduk di sana? Bangun dan sambut dia. Harvey terus menyesap tehnya dan mengabaikan June. Stephen menyipitkan matanya yang panjang dan sipit, lalu terkekeh tanpa menggerakkan otot. Jadi, kau adalah kodok menjijikkan yang menginginkan sepotong emas yang Hazel ceritakan padaku. Tidak, Harvey. Aku Stephen, senang bertemu denganmu. Demi Hazel, kau bisa datang dan menemukanku jika kau butuh bantuan di Mordu. Stephen mengulurkan tangan kanannya dengan ekspresi lembut di wajahnya. Nada suaranya semakin menekankan kemurahan hati dan pemikirannya yang terbuka. Para wanita yang hadir menunjukkan kekaguman pada saat itu. Apa yang mendefinisikan kakak kelas? Apa yang mendefinisikan sosialita lingkaran atas? Ini benar. Kau tidak pantas, kata Harvey dengan tenang. Kau tidak memiliki kedudukan, kekuatan, atau status. Orang-orang sepertimu bahkan tidak punya hak untuk berjabat tangan denganku. Bab 1622. Orang-orang langsung terdiam mendengar kata-kata itu. Semua orang terkejut saat melihat Harvey. Harvey, apa sebenarnya yang kau maksud dengan itu? Alis June mengerutkan kening. Dia sangat marah. Stephen Walker memberimu rasa hormat karena menjabat tanganmu.
Ini adalah kesempatan bagimu. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin berjabat tangan, tetapi kau mengatakan bahwa dia tidak berhak menjabat tanganmu. Kau mengatakan bahwa dia memiliki status, kemampuan, dan identitas yang terlalu rendah. Dan bahwa dia tidak layak untuk menjabat tanganmu. Kau pikir kau siapa? Wakil pemimpin cabang Longmen, hah. Hazel Malone menatap Harvey dengan heran. Tapi dia segera mengerti bahwa Harvey, menantu yang menumpang hidup, pasti datang ke Mordu untuk menjadi menantu yang tinggal di keluarga Malone. Pria malang ini pasti telah merencanakan untuk memiliki sepotong emas untuk dirinya sendiri. Melihat Hazel dan Stephen berkumpul pasti membuat Harvey cukup cemburu. Karena itulah dia mulai menghina Stephen. Pada saat ini, Hazel langsung melabeli Harvey sebagai orang yang berpikiran sempit. Kelly Malone gemetar. Dia jelas tidak menyangka Harvey akan mengatakan hal seperti itu. Dia mencoba menengahi situasi dan berkata, "Tuan Muda Walker, Harvey tidak bermaksud seperti itu." Dia mencoba mengatakan bahwa dialah yang tidak layak. Stephen mengabaikan Kelly dan menilai Harvey. "Aku tidak pantas menjabat tanganmu. Kedudukan, status, dan kemampuanku tidak cukup untukmu. Bajingan, apa kau gila? Aku memberimu kesempatan untuk meminta maaf demi Hazel dan orang tuanya. Jika tidak, kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Bukan hanya peluang kerjamu, kau bahkan tidak akan memiliki tempat untuk meminta makanan jika aku mengatakannya di sini." Stephen menyilangkan tangannya sambil menatap Harvey dengan jijik. June menunjukkan wajah tegas dan dengan tenang berseru, "Harvey York, minta maaf kepada Tuan Muda Walker sekarang. Pria seperti Tuan Muda Walker bukanlah seseorang yang bisa kau hina. Dia juga bukan seseorang yang bisa kau singgung. Keluarga Walker adalah makhluk yang tidak pernah bisa kau provokasi. Bukan hanya kami, bahkan komandan pertama tidak dapat membantumu jika Tuan Muda Walker tidak memaafkanmu. Cepat, berlutut dan minta maaf." June menunjukkan kebenaran di wajahnya. Stephen hanya ingin Harvey meminta maaf, namun June langsung meminta Harvey berlutut. Tamu-tamu lain sedang main-main melihat Harvey ketika melihat pemandangan seolah-olah mereka sedang menonton aksi badut. Di mata mereka, Harvey benar-benar berani menyinggung perasaan Stephen ketika dia hanyalah seorang kerabat miskin yang ingin berpegang teguh pada Kelly. Dia mencari kematiannya setelah melakukan ini. "Aku adalah pemimpin cabang Longmen. Tentu saja, kau tidak punya hak untuk menjabat tanganku." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Apa? Dia adalah pemimpin cabang Longmen." Kerumunan tanpa sadar menatap Harvey sejenak. Kelly, apa kau mempekerjakan orang ini untuk melakukan stand-up komedi? Apa dia benar-benar mengaku bahwa dia adalah pemimpin cabang Longmen? Hahaha, ini lucu. Jika dia adalah pemimpin cabang Longmen, maka akulah yang pertama." June dan Hazel tercengang ketika mereka melihat Harvey. Mereka jelas tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Kelly membeku. Dia bisa menyelamatkan Harvey sebelumnya, tetapi tidak mungkin setelah Harvey melontarkan pengakuan seperti ini. Harvey adalah pemimpin cabang Longmen. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin cabang Longmen. Penghinaan terlihat di wajah Stephen. "Lebih baik kau jaga mulutmu, bajingan. Bahkan belum ada pemimpin cabang di Mordu untuk Longmen. Bahkan jika ada, itu tidak akan menjadi orang desa sepertimu. Tidak apa-apa, kalau aku yang mendengar tentang ini. Apa kau percaya bahwa kau akan dijadikan makanan ikan jika kau didengar oleh siapapun dari Longmen?" Di mata Stephen, dia tidak tertarik menginjak-injak Harvey lagi saat ini. Stephen merasa seperti dia merendahkan dirinya sendiri karena menginjak-injak ikan kecil seperti itu. Harvey menyesap tehnya dan menjawab dengan tenang, "Longmen cabang Mordu memang tidak memiliki pemimpin cabang. Tapi, sekarang ada aku di sini." Bab 1623. Stephen Walker menghela napas. Dia terlalu lelah untuk berbicara dengan Harvey York lebih lama lagi. Dia memandang Kelly Malone dan berkata, "Paman Malone, aku tidak akan memberitahu pamanku, wakil pemimpin cabang Walker, tentang ini untuk menghormati Hazel Malone dan Bibi Malone."
Tapi, sebaiknya kau mengirim orang udik ini kembali ke tempat asalnya. Jika tidak, bahkan aku tidak dapat membantumu jika dia mengatakan omong kosong di luar. Stephen menghela napas, lalu berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia merasa seperti akan terseret ke dalam kekacauan jika dia bahkan tinggal di tempat yang sama dengan Harvey. Semua tamu lain memiliki mata berkedut, lalu mereka semua berdiri dan menunjukkan senyum paksa di wajah mereka. CEO Malone, aku masih memiliki beberapa urusan untuk diurus di rumah, jadi aku akan pergi sekarang. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Setelah beberapa kata, para tamu berlari lebih cepat daripada yang bisa dilakukan kelinci. Dengan orang gila, Harvey, menyemburkan omong kosong di sini, para tamu juga akan mendapat masalah jika seseorang dari Longman mengetahui hal ini. Para tamu semuanya adalah rubah tua yang licik. Siapa yang akan menyinggung Longman, organisasi dengan bisnis dan keluarga besar, untuk pria yang baru mereka temui. Segera setelah itu, ruangan yang penuh dengan tamu hanya tersisa bersama Harvey dan Kelly dan keluarganya. Tak satu pun dari peralatan dipindahkan di atas meja yang penuh dengan makanan. Seluruh ruangan terasa sangat canggung. Mata June berkedut panik. Dia memelototi Harvey dengan marah dan berseru, "Lihat dirimu. Kau hanya penuh dengan nasib buruk. Tuan Muda Walker pergi karena kau." Seluruh kerumunan tamu juga pergi. "Apa kau di sini untuk mengandalkan kami atau menghancurkan seluruh keluarga kami?" Kelly mengerutkan kening dan menjawab, "June, kau tidak bisa mengatakan itu begitu saja. Harvey adalah pria muda dan kuat. Dia hanya bercanda. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan banci itu. Harvey membuatnya kesal adalah apa yang aku inginkan. Hanya apa yang kau inginkan." June mendidih karena marah. "Apa itu berarti kaulah yang menyuruhnya mengatakan bahwa dia adalah pemimpin cabang Mordu dari Longman? Apa kau tidak tahu konsekuensi apa yang harus kita tanggung karena kata-kata itu? Aku memberitahumu sekarang. Keluarga kita tidak ada hubungannya dengan Harvey mulai hari ini dan seterusnya. Jika kau masih akan menahannya di sini, aku akan membawa Hazel bersamaku dan mengajukan cerai." June sudah mulai kesal dengan Harvey, yang ada di sini untuk mengandalkan Kelly. Dia takut Kelly akan membuang-buang uang untuk Harvey. Dia tentu saja mengubah raut wajahnya setelah mendapatkan alasan untuk melakukannya. Dia tidak lagi menghormati Harvey. Kelly sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. "Harvey adalah keponakanku. Jika bukan aku yang merawatnya, siapa lagi? Sudah kubilang, aku tidak hanya akan membawanya berkeliling Mordu, aku bahkan akan membiarkannya bekerja di perusahaanku dan tinggal di villa baru yang baru saja kubeli." "Baik, aku tahu itu. Villa yang kau beli dan posisi kosong untuk satu petinggi lagi. Kau melakukan semua ini untuk pria yang penuh kesialan, Harvey, kan?" June tertawa kecil karena marah. "Bravo, Kelly Malone. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak menjamu kerabat miskin itu hanya karena kau punya uang cadangan. Kau sudah lupa, bukan? Terus memangnya kenapa jika aku menyambut mereka?" Kelly menghantamkan telapak tangannya ke meja. "Aku dan York bisa dibilang keluarga saat itu. Jika bukan karena dia dan bantuan keluarganya, kita pasti sudah mati kelaparan sekarang. Sekarang Harvey tidak benar-benar baik-baik saja. Apa salahnya aku membantunya sebagai pamannya? Aku memberitahumu sekarang, aku tidak hanya akan mendukungnya, aku akan menjadikannya menantu kita. Kau tidak punya pilihan selain setuju. Apa kau gila, Kelly?" June gemetar karena marah. "Kau ingin dia menjadi menantu menumpang kita? Bagian mana dari dirinya yang layak dinikahi Hazel?" Bab 1624. Kau masih akan mempertahankan menantu menumpang hidup ini yang telah diusir dari keluarga lain dan bersikeras agar dia menikahi putri kita. "Kelly Malone, kau sakit. Sakit karena kegilaan." Kelly kemudian dengan dingin menjawab, "Hazel Malone dan Harvey York adalah kekasih masa kecil. Kedua keluarga sudah menyetujui pernikahan saat itu. Aku hanya menghormati akhir dari janjiku.
Mengapa? Apa itu buruk? Kau. Juneli sangat marah sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia duduk di kursi dan memelototi Kelly seolah ingin mencabik-cabiknya. Hazel mengerutkan kening. Dia semakin jijik semakin dia melihat Harvey pada saat itu. Selain menggertak badai, Harvey hanya pandai mengejar apa yang tidak bisa dia dapatkan. Karena Harvey lah orang tua Hazel yang penuh kasih dan perhatian saling bertengkar. Ibunya bahkan mungkin jatuh sakit karena betapa marahnya dia. Stephen Walker sangat marah sehingga dia juga pergi. Tidak yakin apa yang akan dilakukan keluarga selanjutnya. Memikirkan urusan itu, Hazel semakin lama merasa dicemooh dan memandang rendah Harvey. Harvey tidak ingin keluarga Malone terus bertengkar. Dia berdiri dan menghentikan mereka pada saat itu. Paman, Bibi, berhenti berkelahi. Ini semua salahku. Aku sudah mengatur segalanya sebelum aku datang ke Mordu, dan aku juga punya tempat tinggal. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ketika aku selesai dengan bisnisku, aku akan mentraktir kalian semua untuk makan. Aku datang ke sini hari ini untuk berbicara tentang masa lalu karena kita belum pernah bertemu selama belasan tahun atau lebih. Kalian seharusnya tidak berkelahi karena aku. Aku akan pergi sekarang. Ini hanya hadiah kecil untukmu, Paman Malone. Silakan ambil. Di tengah kata-kata Harvey, dia mengeluarkan sekotak poligonum multiflora yang diberikan Benjamin Lin dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian mengambil barang bawaannya sendiri dan pergi. Dia pergi begitu saja. Dia tidak hanya berpura-pura. Hazel membeku. Dia pikir Harvey sedang mencoba untuk memerankan seluruh pertunjukan, tetapi Harvey benar-benar pergi. Harvey, jangan pergi. Hazel, cepat dan bawa dia kembali. Dia bahkan tidak terbiasa dengan tempat ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Kata Kelly cepat. Siapa yang peduli jika sesuatu terjadi padanya? Seru June. Karena dia sudah mengatur semuanya, kita harus membiarkannya pergi. Mengapa kau masih di sini mencoba untuk terlibat? Hazel, jangan pergi. Hazel ragu-ragu. Dia juga tidak ingin mengejar Harvey, jadi dia tetap duduk di kursi tanpa bergerak. Hazel dan Harvey memang kekasih masa kecil. Tetapi jika dia benar-benar mengejar Harvey, keluarganya akan berada dalam kekacauan total. Melihat Hazel duduk di kursinya, Kelly tentu saja ingin keluar dari ruangan itu. June segera berdiri tepat di samping jendela dan dengan dingin berkata, Kelly Malone, aku akan melompat keluar sekarang jika kau pergi ke sana. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Kau. Kelly gemetar karena marah. Dia tahu bahwa istrinya sangat keras kepala. Jika dia benar-benar mengejar Harvey, June mungkin benar-benar melompat keluar dari jendela saat itu. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengirim pesan teks ke Harvey. June tertawa dingin, melihat Kelly tidak mengejar Harvey. Dia kemudian melihat ke kotak yang Harvey berikan dengan penuh penghinaan. Hadiah. Hadiah macam apa yang bisa diberikan oleh orang kampung? Hahaha, jamur. Dan semuanya juga kering. Kelly, keponakan tersayangmu berusaha sangat keras hanya untuk memberimu hadiah ini. Dia pasti meninggalkan ini di bawah matahari sepanjang sore juga. Demi kemurahan hatinya, aku akan menyiapkan sup ayam dengan jamur malam ini dan membiarkanmu merasakan berharganya hadiah ini. Bab 1625. Harvey berjalan keluar dari gedung perdamaian, lalu melirik ke belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memang pemimpin Longmen cabang Mordu, dan disinilah dia akan mengungkapkan identitasnya. Meskipun Kelly Malone dan keluarganya tidak mempercayai Harvey, mereka akan mengetahuinya di masa depan. Harvey juga tidak punya niat untuk menjelaskan. Dia memanggil taksi dan pergi ke tujuan yang diatur oleh Tyson Woods. Ponsel Harvey bergetar saat ini. Sebuah pesan teks diteruskan. Kelly mendesak Harvey untuk tinggal di hotel untuk sementara waktu, lalu menyuruh Harvey untuk tidak mengejar mimpi yang tidak mungkin tercapai dan tetap realistis. Dia juga mengingatkan Harvey untuk tidak bicara besar-besaran. Harvey tidak bisa menahan senyum setelah melihat pesan teks.
Meski sudah lama sejak mereka bertemu, Kelly tetaplah orang dewasa yang baik-baik saja. Harvey merasa bahwa Kelly benar-benar peduli padanya. Harvey memikirkannya, lalu menjawab tanpa memberikan banyak penjelasan yang mengatakan bahwa dia ada urusan lain dan bahwa dia akan mengunjungi kembali Kelly begitu dia ada waktu. Setelah setengah jam, taksi tiba di sebuah klub pribadi kelas atas di sekitar Muara Mordu. Harvey segera datang ke kamar 777. Tyson Woods dan yang lainnya sudah menunggunya. Setelah melihat Harvey masuk, Tyson, Old Niner, dan George Zabel semua berdiri sambil menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka. Setelah mengetahui bahwa Harvey berada di Mordu untuk menjadi pemimpin cabang baru Longmen di sini, Old Niner dan George sangat ingin menyenangkannya. Mereka berdua adalah pasukan utama yang menuju Mordu lebih awal untuk mengatur masalah dan mendapatkan lebih banyak informasi. Harvey dengan santai mencari tempat duduk dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian semua memilih tempat seperti ini? Sekarang kita di sini untuk memperluas wawasan kita, bukankah lebih baik jika kita memilih tempat yang lebih baik untuk menetap?" Tyson memelototi Old Niner. Old Niner terkekeh. "Tuan York, kami sudah memilih tempat untuk kami tinggali. Tetapi karena Mordu adalah tempat dengan orang-orang rumit di sekitarnya, ada orang-orang kuat dari berbagai negara di mana-mana. Karena kami adalah orang luar, apakah tempat yang kami pilih tidak cukup baik? Kami merasa tempat yang kami pilih sebelumnya tidak sebersih dan tidak sesuai dengan kedudukanmu. Itu sebabnya aku meminta saudara-saudaraku merenovasi tempat baru selama beberapa hari terakhir. Kami akan membawamu ke sana setelah semuanya selesai. Untuk beberapa hari ke depan, kami sudah memesan kamar presidential suite untukmu. Selain itu, klub pribadi ini sangat rahasia. Ini akan cocok untuk mengobrol dan berbicara bisnis. Tuan York, kau pasti memiliki urusan penting yang harus kau tangani karena kau sudah berada di sini di Mordu. Kami tidak dapat menemukan sembarang tempat untuk membicarakan bisnis." Harvey sedikit mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke arah George dan bertanya dengan tenang, "Kau bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Karena kau sudah berada di sini selama beberapa hari, seberapa banyak yang kau ketahui tentang cabang Longmen di sini?" Di tengah ucapannya, Harvey mengangkat semangkuk bubur di depannya dan mulai menyesapnya. George tersenyum dan menjawab, "Tuan York, aku mengumpulkan cukup banyak informasi selama beberapa hari terakhir. Tapi ada terlalu banyak petunjuk. Aku belum bisa menyusun garis besar dulu. Mengapa kau tidak menanyakan apapun yang ingin kau ketahui, dan aku akan menjawabnya?" Harvey mengangguk. "Tentu. Mari kita bicara tentang situasinya sekarang. Apa ada orang yang tampaknya paling mampu dalam Longmen cabang Mordu?" Situasi telah stabil untuk saat ini, dan pertukaran pasukan sekarang telah berhenti. Mari kita bicara tentang keluarga Bauer untuk saat ini. Oliver Bauer memiliki sekitar selusin istri, tetapi dia hanya memiliki 4 putra. Tak satu pun dari mereka setidaknya sedikit mampu. Keluarga itu terpecah menjadi 2 kubu, dan mereka telah bertarung tanpa henti. Orang-orang terus-menerus mati akhir-akhir ini. George mengeluarkan ponselnya di tengah ucapannya. Bab 1626. George Zabel dengan hormat membuka sebuah foto di ponselnya, menayangkannya di televisi, dan kemudian memulai penjelasannya. Dari 4 putra dari keluarga Bauer, putra kedua dan ketiga sama-sama sampah. Benar-benar tidak ada yang baik untuk dibicarakan. Tetapi putra sulung, Aiden, dan putra bungsu, Marco, adalah orang-orang yang cukup cakap. Di samping kemampuan bertarung mereka yang cukup baik, mereka secara praktis didukung oleh beberapa anggota pendiri Longmen cabang Mordu. Aiden sebelumnya membentuk aliansi dengan wakil pemimpin cabang Josh Watt sementara Marco bergabung dengan wakil pemimpin cabang Justin Walker. 2 wakil pemimpin cabang ini adalah karakter besar yang cukup berpengaruh, tetapi mereka tidak hanya membantu kedua putra ini tanpa kompensasi apapun. Kedua belah pihak memiliki kesepakatan, begitu keluarga Bauer naik pangkat,
mereka harus mendukung wakil pemimpin cabang ini dan menjadikan mereka pemimpin cabang resmi. Bagaimanapun, keluarga Bauer memiliki banyak pengaruh terhadap Longmen cabang Mordu. Akan sulit untuk naik peringkat tanpa dukungan keluarga Bauer. George membuka foto lain dan melanjutkan berbicara. Ini adalah satu-satunya wakil pemimpin cabang yang tetap netral, Drew Shelton. Tapi pria ini sepertinya punya motif lain. Aku tidak yakin apa rencananya saat ini. Di mata orang luar, mereka berpikir bahwa dia tampaknya tidak peduli dengan urusan memilih pemimpin cabang Longmen yang baru dari Mordu. Harvey mengulurkan tangannya untuk mengetuk meja, lalu menjawab dengan tenang, menarik. Sederhananya, pertama, Aiden dan Marco Bauer memiliki peluang tinggi untuk naik peringkat. Kedua, wakil pemimpin Longmen cabang Mordu, Marco dan Justin, keduanya memiliki motif lain. Jadi, menilai dari hal ini, aliansi Marco dan Justin adalah yang terkuat saat ini. George kemudian dengan tenang mengingatkan, Tuan York, Anda melupakan Josh Watt. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Tyson Woods dengan tenang menjawab. Tidak ada Josh Watt. Kata-kata itu segera menyebabkan George gemetar. Dia mendapat kabar sebelumnya bahwa keluarga Watt berlari ke Buckwood dengan arogan. Sepertinya nasib mereka telah disegel setelah itu. Setelah mencerna berita mengejutkan tersebut, George melanjutkan penjelasannya. Tuan York, ini berarti Marco memiliki peluang yang sangat tinggi untuk naik peringkat. Begitu dia melakukannya, itu akan cukup merepotkan karena dia bermitra dengan Justin. Justin juga rubah tua yang licik. Dia telah menempatkan anak buahnya di dalam grup Kaizen selama beberapa tahun. Begitu dia menemukan cara untuk membuat perusahaan di bawah kendalinya, dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Harvey tertawa kecil. Kalau begitu, kita harus memfokuskan upaya kita untuk berurusan dengan Marco dan Justin dulu. George menjawab, itulah rencananya. Meskipun kita juga tidak boleh meremehkan Drew Shelton. Harvey memikirkan situasinya, lalu bertanya, bukankah Longmen cabang Mordu mengirim kabar bahwa siapapun yang membunuhku akan menjadi pemimpin cabang berikutnya di sini? Apakah orang-orang ini lelah membalas dendam dan mulai bersaing satu sama lain sekarang? George dengan sinis mencibir, lalu menjawab, Tuan York, tidak mungkin orang-orang ini memiliki emosi yang terikat pada Oliver sama sekali. Akan banyak masalah hanya untuk membunuhmu. Oliver bahkan mati di tanganmu. Bagaimana mereka tidak takut? Di mata mereka, akan lebih mudah untuk membunuh mereka sendiri. Jika ada cara yang lebih mudah, mengapa mereka memilih yang lebih sulit? Harvey mengangguk, lalu menjawab dengan tenang, jadi, itu berarti satu-satunya orang yang belum keluar dari gambar adalah Drew. Kita harus memikirkan cara untuk memastikan bahwa dia ada. George kemudian bertanya, dengan penuh semangat, Tuan York, apakah kau akan mengambil tindakan? Bab 1627. George Sabel dan Old Niner sudah menyiapkan banyak hal di Mordu. Keduanya tidak sabar menunggu Harvey York beraksi karena mereka akan memiliki kesempatan untuk tampil juga. Harvey memikirkan situasinya dan kemudian menjawab, ini akan memakan biaya terlalu banyak jika kita mengambil tindakan sekarang. Biarkan mereka bertarung satu sama lain dahulu. Kita akan membersihkan sisanya ketika sebagian besar kepala mereka hilang. Apa ada berita tentang keluarga Smith? Harvey mengubah topik pembicaraan. Keluarga Smith. George memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia kemudian berbisik, Tuan York, aku tidak berkompeten. Aku sudah berusaha mengumpulkan informasi dari sumber yang aku miliki, tetapi pengintai yang terlibat dengan situasi ini semuanya menghilang tanpa jejak. Rasanya seperti ada benda tak kasat mata yang mengawasi kami. Itulah sebabnya setelah kehilangan beberapa orang terbaikku, aku menghentikan mereka untuk melanjutkan misi. Tolong beri aku instruksi tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Harvey sedikit bingung. Para pengintai yang kau latih tidak mendapatkan informasi apapun, dan mereka semua menghilang tanpa jejak, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati.
George mengangguk. Menarik. Keluarga Smith dalam masalah lebih dari yang aku kira. Jangan biarkan kau atau anak buahmu terlibat. Aku yang akan menangani ini sendiri. George sedikit mengangguk. Tyson Woods kemudian membungkuk dan berkata, aku menghubungi Dewa Perang, Ethan Hunt, pagi ini. Istrimu dalam kondisi baik, dan semuanya bekerja dengan baik. Menurut perkiraanku, keluarga Simmer South Light akan membutuhkan paling lama sekitar 1 minggu untuk pindah ke Mordu. Paling lama seminggu. Harvey menyipitkan mata sedikit. Sepertinya aku harus menangani semuanya dalam waktu seminggu. Harvey pasti tidak ingin Mandy Zimmer berada dalam bahaya, itulah mengapa tindakan terbaiknya adalah membunuh segala jenis bahaya yang dapat menjadi ancaman bagi Mandy. Tapi airnya terlalu dalam di Mordu. Longman, keluarga Smith, dan negara kepulauan terlibat, di antara variabel lainnya. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana segala sesuatunya akan berkembang. Tepat ketika Harvey hendak bertanya apakah ada orang dari negara kepulauan di sini, pintu yang tertutup itu langsung terbuka lebar. Tidak, lepaskan aku. Tidak. Seorang wanita dalam gaun putih tersandung ke dalam ruangan, lalu jatuh tidak jauh dari Harvey. Tyson dan yang lainnya menunjukkan tatapan dingin ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka berusaha keras untuk mencari ruang terpencil untuk membicarakan bisnis, tetapi pada akhirnya mereka tetap terganggu. Setelah beberapa saat, sekitar selusin pria berjas hitam masuk dari pintu masuk. Mereka meraih kedua lengan wanita itu, bersiap untuk menyeretnya pergi. Wanita itu memiliki rambut yang berantakan saat ini, tetapi wajahnya yang cantik masih belum terlihat. Sosoknya tampak cukup bagus juga. Tubuhnya berbau alkohol. Dia tampak sangat lemah, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Harvey dan yang lainnya adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tahu bahwa wanita itu dibius begitu mereka meliriknya. Kau bajingan. Kau berani melarikan diri. Kau pikir aku dan anak laki-laki itu mudah dibodohi, ya? Petarung di depan menjambak rambut wanita itu, lalu memberinya 2 tamparan di wajahnya. Kami menyuruhmu untuk patuh. Lalu kau mencoba menyelinap keluar menggunakan kamar mandi sebagai alasan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami bodoh? Wanita itu menjerit kesakitan setelah menahan pukulan demi pukulan. Harvey tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara itu. Dia mengenali siapa wanita itu. Rachel Hardy, murid terbaik Oliver Bauer. Wanita yang kulumpuhkan. Rachel Hardy. Sungguh dunia yang kecil. Bab 1628. Kau hanya sampah. Apa kau masih berpikir bahwa kau adalah talenta terbaik Longman cabang Mordu? Tuan Muda Bauer mentraktirmu makan sebagai rasa hormat. Kau benar-benar tidak tahu arti kematian, menyelinap keluar di tengah makan. Kau seharusnya menyerah dan memberikan saham milik Tuan Muda Bauer, maka kau akan dapat menikmati semua kemewahan dan kekayaan yang pernah kau miliki. Semua makanan enak dan gaun bagus yang kau miliki untuk diri sendiri. Tapi kau tidak tahu bagaimana memilih yang benar dari yang salah. Siapa yang kita salahkan untuk semua ini? Ayo, bawa dia kembali. Tuan Muda Bauer sudah menunggu. Sementara petarung yang memimpin kelompok itu berbicara, dia memberi Rachel Hardy 2 tamparan lagi di wajahnya. Sepertinya dia akan pingsan setelah dipukuli dengan hebat. Tapi Rachel masih memiliki kesadaran yang utuh. Dia tanpa sadar melihat ke arah Harvey York dan yang lainnya, dan kemudian dengan lemah bergumam, bantu aku. Plak, petarung itu menamparkan wajahnya sekali lagi, lalu dengan dingin berseru, bantu kau. Siapa yang berani? Siapa yang mau melawan Tuan Muda Bauer? Dia menunjuk Harvey setelah mengucapkan kata-kata itu, lalu dengan dingin berkata, ingat, kau tidak melihat apa-apa. Kau juga tidak tahu apa-apa. Jika kau tidak patuh, aku akan mencabut nyawamu. Para petarung yang kuat dan mendominasi akan membawa Rachel dan pergi setelahnya. Apa aku mengatakan bahwa kau bisa pergi? Harvey mengambil cangkir teh dengan acuh tak acuh dan menyesapnya. Tinggalkan wanita itu dan bayar ganti rugimu, lalu aku akan membiarkan kalian semua hidup-hidup.
Harvey dengan santai melirik Rachel setelah mengucapkan kata-kata itu. Rachel adalah satu-satunya yang berani membalas dendam di depan umum setelah kematian Oliver Bauer. Dia sangat mulia dibandingkan dengan seseorang seperti Josh, itu sebabnya Harvey tertarik padanya. Tidak apa-apa jika mereka tidak bertemu. Tapi karena mereka bertemu, jelas Harvey akan mengambil tindakan. Bagian terpenting adalah dia tiba-tiba merasa bahwa menggunakan Rachel untuk terlibat dengan Longman cabang Mordu mungkin memiliki hasil yang lebih menarik daripada yang dia harapkan. Dengan murid teratas pemimpin cabang sebelumnya, mengeluarkan pria yang menonton dari pinggir lapangan, Drew Shelton, keluar dari gambar akan jauh lebih mudah. Dalam satu waktu, Harvey memiliki cukup banyak pemikiran yang terbentuk di kepalanya. Meninggalkan wanita itu di sini. Membayar ganti rugi. Membiarkan kami hidup. Petarung yang memimpin kelompok itu tersenyum pahit, lalu dengan dingin berseru, "Kau bajingan, apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Apa kau tahu persis siapa yang kau provokasi? Biarkan aku memberitahumu sesuatu, situasi di sini tidak main-main. Jika kau ingin berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis ini dalam kesulitan, kau lebih baik mencari yang lain. Jika kau terlibat dengan bisnis kami, kau mungkin akan mati sebentar lagi." Di tengah ucapannya, dia berjalan ke depan dan membalik meja dengan tendangan yang kuat. Selain itu, dia tahu bahwa Harvey dan yang lainnya adalah orang luar hanya dengan sekali pandang. Orang luar ini mengira mereka bisa pamer begitu saja setelah datang ke Mordu, berpikir bahwa mereka adalah sekelompok orang hebat. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran hari ini, mereka tidak akan tahu rasa darah. Melihat seluruh kekacauan, Harvey berkata dengan tenang, "Selain barang-barang yang rusak, kau juga harus membayar makanannya. Tinggalkan wanita itu di sini dan beri aku kompensasi $1 juta. Lalu berlututlah dan minta maaf. Setelah kalian selesai, baru kalian bisa pergi. Aku sangat tidak sabar." Brak. Sebelum petarung itu marah, pintu ditendang terbuka pada saat ini. Sekitar 30 pria mengenakan jas hitam masuk ke dalam ruangan itu dengan selusin pria dan wanita mengenakan pakaian tradisional di belakang mereka. Para pria terlihat tampan, sedangkan para wanita terlihat menawan. Ada seorang pria berambut panjang di tengah kelompok dengan cerutu di mulutnya, tampak seperti pria pucat yang sembarangan. Ekspresi George Zabel berubah panik setelah melihat pria itu, lalu dengan tenang berseru, "Aiden Bauer." Harvey menyipitkan mata. Kebetulan sekali. Bab 1629. Setelah melihat Aiden Bauer, Harvey York mengerti mengapa Josh Watt ingin membentuk aliansi dengannya. Aiden tampak seperti playboy kaya tidak peduli bagaimana Harvey memandangnya. Akan mudah untuk mengendalikan seseorang sepertinya jika dia yang naik peringkat. Josh bahkan bisa mengendalikan grup Kaizen melalui Aiden dan bahkan mungkin seluruh keluarga Bauer. Josh punya rencana yang cukup bagus. Sayang sekali dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti dan bayar dengan nyawanya. "Victor, mengapa kau membuang begitu banyak waktu hanya untuk membawa kembali seorang wanita lumpuh?" Aiden berjalan ke depan dan segera memberikan tamparan keras di wajah petarung arogan itu. "Apa kau tidak tahu bahwa jika kau tidak kompeten dalam melakukan tugasmu, kau akan diganjar hukum keluarga? Aku sudah hampir selesai dengan urusanku. Mengapa kau masih membuang-buang waktumu di sini? Apa kau bermain-main?" Victor sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera membungkuk dan menjawab, "Tuan Muda Bauer, ini salahku, ini semua salahku. Aku membuatmu tidak bahagia. Tapi aku tidak bisa disalahkan untuk semua ini. Orang luar ini berpikir bahwa mereka adalah orang hebat yang mencoba menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Mereka tidak hanya ingin aku menyerahkan Rachel Hardy, tetapi mereka juga menuntut $1 juta sebagai kompensasi. Oh, ada orang sombong seperti ini di zaman sekarang ini. Jika aku ingat dengan benar, bukankah orang-orang itu biasanya diinjak-injak sampai mati oleh orang-orang Longman?" Aiden menunjukkan ekspresi sombong dan arogan,
lalu menyipitkan mata saat dia menatap Harvey. Dia kemudian berseru dengan dingin, "Nak, kau menghalangi anak buahku dan menuntut uangku. Siapa kau sebenarnya? Apa kau benar-benar berpikir bahwa orang luar sepertimu bisa berkeliaran di Mordu sambil bertindak mendominasi ketika kau punya sedikit uang? Kau menyelamatkan gadis itu artinya kau dalam kesulitan. Apa kau bahkan tidak tahu batasanmu? Biarkan aku memberitahu kalian semua, jika aku tidak membunuh 1000 sampah seperti kalian, aku akan memastikan bahwa aku membunuh setidaknya 800 kali. Biarkan aku memberitahu kalian hal lainnya, Mordu adalah wilayahku. Aku memiliki keputusan akhir. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu di sini. Kalian tidak berguna." Aiden sangat ingin menyodok cerutunya tepat di wajah Harvey. Tatapannya penuh dengan penghinaan pada saat itu. Dia jelas memutuskan bahwa Harvey dan geng orang luar tidak mampu berbuat banyak. Semua laki-laki dan perempuan yang mengenakan pakaian tradisional saling berpandangan, lalu menunjukkan ekspresi antusias menyaksikan pertunjukan yang berlangsung. Mereka semua merasa seperti Harvey hanya mencari kematiannya. Karakter seperti apakah Aiden itu? Tidak hanya dia akan menjadi pemimpin keluarga Bauer, tetapi dia juga akan bertanggung jawab atas grup Kaizen dan menjadi wakil pemimpin cabang Longmen berikutnya di Mordu. Orang luar bahkan tidak tahan menyinggung pria seperti ini. Beberapa teman wanita menunjuk Harvey dan yang lainnya dengan hidung mereka. Mereka merasa bahwa Harvey sudah ketakutan setengah mati, duduk di sofanya. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan Rahel Hardy dan bayar. Berlututlah 3 kali penuh, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang pergi kemanapun malam ini." Harvey berbicara dengan nada tenang sementara dia meletakkan cangkir tehnya ke samping. Teman-teman wanita itu tertawa terbahak-bahak sambil menatap Harvey, penuh dengan penghinaan. Mereka telah melihat orang-orang menggertak badai sebelumnya, tetapi tidak ketika hidup mereka bahkan dipertaruhkan. Beberapa orang luar akan berani menantang Aiden sendiri. Mereka belum tahu seperti apa rasanya kematian. Aiden tertarik. Dia memulai menyerang Harvey dengan berlagak seperti orang idiot, lalu bertanya dengan dingin, "Kau mengancamku? Apa kau benar-benar mengancamku sekarang, Nak? Apa kau bahkan tahu siapa aku?" Aiden duduk tepat di depan Harvey dengan menyilangkan kaki, lalu menunjuk Harvey. "Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kau akan berurusan denganku. Bagaimana kau akan membuatku tinggal." Semua temannya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Mereka suka menginjak-injak orang yang tidak tahu apa-apa seperti mereka yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Harvey tidak membuat satu gerakan pun. Dia memandang Tyson Woods dan berkata dengan tenang, "Aku ingin mereka hidup." Bab 1630. Tyson Woods tidak membuang waktu untuk berbicara dan maju selangkah, mendorong beberapa petarung ke samping. Dia meraih Rahel Hardy, yang terbaring di tanah, dan melemparkannya ke kanan ke arah George Zabel. Old Niner berjalan ke depan dan melindungi Rahel di belakangnya tanpa perintah apapun. "Kau bajingan! Kau berani melawan kami!" Victor gemetar karena marah. Dia mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya tepat ke Tyson. "Aku ingin kau mati." Sebelum Victor bahkan bisa menarik pelatuknya, Tyson dengan dingin terkekeh dan menerkam ke depan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah berada di depan Victor dalam sekejap mata. Kemudian dengan gerakan cepat, senjata api berada di tangan Tyson. Ikan kecil seperti ini tidak pantas untuk dijatuhkan oleh Harvey York. Mereka bahkan tidak bisa melewati Tyson. "Kau ingin aku mati?" Tyson acuh tak acuh tentang situasi itu. "Ketika aku bertahan hidup di dunia bawah, kau masih bermain di lumpur." Tyson menjambak rambut Victor dan membanting wajahnya ke meja marmer. Duar. Seiring dengan suara ledakan keras, Victor lumpuh di tanah tanpa kekuatan untuk melawan. Aiden Bauer dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa sadar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan ditemani oleh semacam pengawal yang memiliki tingkat keterampilan seperti ini.
Ini adalah wilayah mereka. Di wilayah mereka, salah satu raksasa yang melayani Aiden dipukuli oleh seorang pria lajang. Dari mana datangnya keberanian mereka? Bagaimana mereka seberani ini? Saat berikutnya, Aiden melambaikan tangannya sambil menunjukkan ekspresi sedingin es. Semua petarung di samping Aiden segera mengeluarkan senjata mereka, mengarahkan mereka tepat ke Harvey dan yang lainnya. Berlutut, atau kalian semua tertembak. Seiring dengan kata-kata Aiden, semua petarung yang kuat melepas pengaman mereka dengan senjata api mereka. Semua orang siap untuk melompat ke tenggorokan masing-masing. Senjata api akan menembak setiap saat. Tyson, kau mulai sedikit berkarat. Harvey perlahan berdiri dari sofanya. Pada saat itu, sekitar selusin senjata api diarahkan tepat ke kepala Harvey. Harvey pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menembakkan senjata mereka. Dia menyandarkan tubuhnya dan bergegas maju dengan kecepatan ekstrim. Sebelum Aiden bahkan bisa bereaksi padanya, mereka sudah saling berhadapan. Harvey dengan santai meraih senjata api di pinggang Aiden, melepas pengaman, dan kemudian menusukkan laras pistol tepat di kepala Aiden. Apa? Kerumunan petarung yang kuat kembali tersadar. Mereka tidak akan berani bergerak maju, melihat pemandangan itu, tetapi mereka juga tidak bisa mundur begitu saja. Adegan itu cukup canggung. Pria dan wanita yang mengenakan pakaian tradisional itu berkeringat dingin di leher mereka. Mereka buru-buru menghindari tempat itu. Harvey kemudian dengan santai berkata, "Tuan Muda Bauer, aku masih akan memberitahumu hal yang sama. Tinggalkan Rahel Hardy di sini, bayar, berlutut, dan minta maaf. Hanya dengan begitu kau bisa pergi. Tapi tentu saja, kau juga bisa memilih untuk tidak pergi." Sementara Harvey sedang berbicara, dia menusuk Aiden di belakang kepalanya dengan laras pistol beberapa kali, seolah-olah dia sedang mencari tempat yang bagus untuk meletakkan pistolnya. Tubuh Aiden kaku. Perilakunya yang tidak bermoral sudah lama hilang. Pada saat ini, tidak ada artinya dalam identitas sebagai playboy kaya atau tuan muda keluarga Bauer. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka menyadari sesuatu. Pria yang berperilaku begitu acuh tak acuh, adalah orang yang kejam. Jika ada yang melakukan sesuatu dengan gegabah, pria itu tidak akan keberatan menarik pelatuknya. Beberapa lusin petarung memelototi Harvey sementara mereka dengan marah berseru, "Lepaskan Tuan Muda Bauer. Biarkan dia pergi sekarang juga. Kami akan membunuhmu jika kau menyentuhnya." Harvey terkekeh dan memberikan beberapa tamparan ringan di pipi Aiden, lalu Harvey tersenyum. "Aku hanya meletakkan jariku padanya. Apa kau akan membunuhku sekarang?"